Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan Bunda, silakan. Gini Kang, itu maksudnya hakikatnya itu amalan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Itu hakikatnya itu apa gitu? Oh iya. Satu lagi kan? Satu-satu dulu. Dan diingat yang persoalannya lebih banyak. Okay. Yang pertama, sholat itu katanya tiang agama. Sholat adalah induk dari segala induknya ibadah. Bila sholatnya baik, baiklah semuanya. Tapi bila sholatnya buruk, buruklah semuanya. Jadi pondasinya ada di sholat. Itu yang selama ini kita pahami. Ya. Tapi bagi saya tiang agama itu bukan sholat, tapi tiang agama itu iman. Sholat tapi imannya kepada Tuhannya hanya aku percaya pada Tuhan, aku percaya. Tapi yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya. Apakah itu iman? Nah, kalau imannya tidak betul ya sholatnya pasti tidak betul. Jadi yang dimaksud sholat di sini kajian ketuhanan, bukan sholat yang di syariat itu. Yang dimaksud sholat yang sesungguhnya sholat adalah iman. Apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat, bukan melakukan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Apa yang dimaksud dirikan sholat? Dirikan bahwa hidupmu ini hidupnya Allah. Baru Allah yang berhak mengingat Allah, bukan manusianya. Manusianya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal hakikatnya di dalam hatinya la ilaha illa halim, la ilaha illa halim, la ilaha illa halim. Ya enggak? Mulutnya Allah, hatinya halim. Apakah itu iman? Sebelum iman ya tak bisa bersyahadat. No, sholat itu nomor 2. Syahadat dulu baru bisa sholat. Syahadat dulu baru bisa zakat. Syahadat dulu baru bisa puasa, haji dan sebagainya. Jadi pondasi agama atau tiangnya agama bukan sholat tapi iman. Tapi iman yang mana? Ya iman yang seperti dikaji di sini. Bertemu Allah, itu pondasi segala amal aktivitas manusia. Supaya apa? Supaya lillah, betul kan? Kalau sudah lillahnya kena, lillah semua. Tapi kalau masih linafsi semua. Bisa dipahami? Pertanyaan yang pertama. Nah, kalau bisa silakan dilanjut pertanyaan yang kedua. Yang kedua gini Kang. Tadi kan kalau kita udah tahu semua itu Allah semua, kita nggak perlu minta. Jadi doa itu nggak perlu lagi Kang. Sementara kan ada anjuran itu di Al-Quran, mintalah kamu. Kalau orang nggak berdoa juga nanti dikatakan sombong gitu. Bagaimana bentuknya itu? Tentang doa itu kalau kita masih boleh berdoa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalau tidak berdoa berarti sombong kepada Allah. Ayatnya ud'auni astajib lakum. Kebanyakan orang memahami berdoalah kepadaku pasti akan aku ijabahi. Tapi bagi orang-orang yang beriman
Bukan begitu maknanya. Hei manusia, datanglah padaku, maka kau akan nikmat hidupmu. Astajib laku. Astajib itu kan enak. Bila kau tak datang kepadaku, iya, kau tak akan pernah bahagia. Ud'uni astajib lakum, datanglah padaku, kau pasti hidup bahagia, hidup tenang. Itu maknanya. Gitu ya. Selagi Anda masih minta-minta terus, lambangnya ahli surga apa ahli neraka? Orang yang minta-minta kan orang miskin, selalu tidak terima dengan apa yang sudah ditetapkan. Ya Allah, ya Allah. Apa bedanya? Tolong. Ya enggak? Iya. Jadi maknanya kalau kita kumpul di masyarakat berdoa, ya ikutlah berdoa. Meskipun saya sholat 5 waktu, berdoa setelah sholat, tapi dalam hati saya tidak minta. Kenapa? Aku sholat, ya Allah yang sholatkan. Aku bisa ibadah, Allah yang menguatkan. Allah yang punya. Aku berdoa pun Allah yang menggelar aku berdoa. Dalam hati aku tidak minta. Kenapa? Allah sudah mencukupi semuanya. Kalau kita sudah merasa cukup dengan apa yang diatur Allah, itulah kaya. Jadi jangan menilai kaya itu dengan banyaknya harta. Nilailah kaya dengan hatinya. Semakin kaya hatinya, semakin sayang, kasih dan sayang kepada sesamanya. Tidak merasa miskin lagi, tidak merasa jauh lagi dari Allah. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Ada. Tidak apa-apa. Pertanyaan satu pertanyaan itu hikmah bagi saya dan kita semua. Hikmah bagi penonton sahabat-sahabat kita juga. Kan ini ya kan. Jadi saya lanjutkan lagi doa tadi. Apakah sudah ada berdoa lagi? Berdoalah tetap waktu sholat, habis sholat tetap tangan minta seolah-olah, tapi jangan sampai saat itu dalam hati kita minta. Bahasa kita sudah kaya, ini aku diperankan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi apa yang aku minta tanpa aku minta. Ya enggak? Allah lebih tahu Anda daripada Anda. Bila Anda masih minta, berarti Anda menganggap Allah pelit. Menganggap Allah tidak tahu apa-apa. Ya enggak? Apakah itu bertuhan? Nah, ayo lanjut yang ketiga. Nah, jadi gini kan. Agak keras. Ini kan jadi gini kan. Jadi kan kayak amalan-amalan tadi yang kalian bilang zikir sampai sekian-sekian. Terus kita ya zikir la ilaha illallah segala macam gitu kan. Itu masih boleh dilakukan gitu kan. Kan tadi katanya takutnya jadi sombong tuh. Ya kayak sholawat berapa puluh ribu kali gitu kan, ya ngelakuin juga sebenarnya kan tadi. Itu masih boleh dilakukan atau kalau kita udah paham kayak gini gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda masih melakukan itu kan? Iya. Contoh begini. Anda dari rumah beranjak ke pondok, naik kendaraan, sudah berpayah-payah di tengah jalan, sampai di pondok, masuk sini menghadap saya, apa masuk mobilnya juga disuruh sini juga? Apa Anda tidak turun dari mobil atau turun dari mobil? Turun dari mobil lah kan. Kira-kira kalau sudah bertemu begini,
apakah masih ada untuk rasa kerinduan pengen jumpa? Kan tidak ada lagi. Ibarat Anda mau ke rumah teman yang bernama Allah sembah. Di perjalanan Anda ingat terus. Tapi sampai pintunya Allah, setelah dibuka ketemu dengan Allah, apa masih Allah? Perlu? Tinggal enak-enak saja, enjoy saja, sudah nikmat. Anda pahami sendiri, Anda harus bagaimana. Karena belum dapat apanya itu Allah semua itu pelan-pelan paham. Bila Anda masih melakukan itu, berarti kan Anda tambah jauh. Semakin jauh enggak? Contoh, Anda melakukan ribuan kali, bahkan sampai 10.000 sehari. Terus Anda tanya kepada teman seperjuangan yang ikut berguru, kamu berapa sehari? Aduh, aku cuma buat 500. Dalam hati Anda jelas. tambah dekat kepada Allah apa tambah jauh? Kenapa Anda membedakan? Karena Anda tidak tahu diri. Tetapi kalau Anda tahu diri Anda tak akan menyalahkan. Kenapa? Dia bagian daripada kita berdua. Akhirnya kasih sayang. Memang saya pun juga dulu melakukan ribuan kali. Tapi itu semua tidak salah. Ibarat manusia berakit-rakit ke hulu, bersusah-susah dulu untuk ketemu Tuhan. Tidak segampang itu Anda bisa kaya raya, bisa hidup enak. Tidak segampang itu. Ya harus berjuang. Sulit-sulit dulu. Tapi Anda jangan sampai menyalahkan perjalanan Anda itu perjalanan yang indah. Semua manusia ada sejarahnya. Tapi sejarah itu bila Anda tidak begitu sekarang tak akan pernah bertemu ini. Berarti sejarah Anda salah enggak? Tidak salah. Indah. Anggaplah itu perjalanan yang indah. Tidak ada yang salah di dunia ini. Apa ada yang salah tanpa Tuhan? Saya bilangnya sebatin tempat dulu. Kalau nanti sebatin itu dasarnya nggak bisa buat apa. Iya. Tapi meskipun Anda sekarang masih melakukan, yang terpenting iman. Maknanya iman apa? Jangan berharap apa-apa. Berarti Anda zikir, tidak zikir, sama atau tidak? Sama kan? Kan enjoy saja. Kalau ditanya malasnya mana enak zikir sama tak zikir. Diperintah oke, tidak diperintah ya oke, toh sama-sama. Penting dalam manusia yang Karena makhluknya yang mikirnya mengerjakan. udah ngerasa kan nggak